Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurfadila Rizky, NIM 1851040020, mahasiswa dari Universitas Negeri Makassar, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Dalam video ini saya akan menunjukkan praktik mengajar yang mana ini adalah tugas dari mata kuliah Keterampilan Dasar Mengajar. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Selamat pagi semuanya. Pagi. Baik, kelihatannya hari ini wajahnya cerah-cerah ya. Semoga semuanya sehat-sehat saja. Atau ada yang merasa kurang sehat? Tidak ada, Bu. Alhamdulillah, insya Allah semuanya sehat ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas silakan memimpin doanya. Sebelum kita belajar, pada hari ini marilah kita membaca doa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Alhamdulillah. Nah, selanjutnya Ibu akan mengecek kehadirannya masing-masing. Tolong dengarkan namanya ya. Nur Aziza. Hadir, Bu. Lulu Isnaini. Hadir, Bu. Eka Islamaya. Hadir, Bu. Oke. Husnul Hayati. Hadir, Bu. Ade Harnum. Hadir, Bu. Eriska Nur Safitri. Hadir, Bu. Oke. Hadir semuanya ya. Nah, sebelum kita melangkah pada pembahasan kita hari ini, Ibu ingin mengecek bagaimana pemahaman kalian mengenai materi sebelumnya. Siapa yang masih ingat materi yang telah kita bahas minggu lalu? Saya, Bu. Ya, silakan Nur Aziza. Ya, betul sekali. Nah, minggu lalu, seperti yang dikatakan oleh Nur Azizah, kita telah membahas mengenai teks prosedur. Jadi, teks prosedur itu adalah teks yang berisi tentang cara atau langkah-langkah untuk melakukan sesuatu. Di dalam teks prosedur diuraikan bagaimana sesuatu dikerjakan melalui serangkaian langkah-langkah yang telah diurutkan. Misalnya, langkah-langkah pembuatan sale pisang. Seperti minggu lalu kita telah menyaksikan sama-sama bagaimana proses pembuatan sale pisang. Boleh juga langkah-langkah pembuatan cindera mata, misalnya gelang atau kalung dari manik-manik yang biasa kita lihat. Boleh juga langkah-langkah pembuatan makanan tradisional atau makanan khas daerah kita masing-masing. Seperti itu. Karena minggu lalu kita telah menonton tentang pembuatan sale pisang. Kegiatan hari ini adalah membuat sebuah teks prosedur berdasarkan struktur dan unsur kebahasaannya. Nah, apa saja struktur dan unsur kebahasaan dari teks prosedur? Yang pertama yang akan kita bahas, struktur teks prosedur. Struktur teks prosedur terdiri dari judul, kata pengantar, apalagi? Ada yang tahu? Ya, betul sekali. Yang ketiga adalah bahan dan peralatan, dan yang terakhir tahapan yang telah diuraikan. Nah, judul. Pasti semuanya telah tahu pengertian dari judul. Yang kedua, kata pengantar. Kata pengantar merupakan pernyataan pembuka dalam menyampaikan tujuan penulisan teks prosedur tersebut. Yang ketiga adalah bahan dan peralatan. Semua pasti sudah tahu ini. Tapi sebenarnya bahan dan peralatan ini sifatnya boleh ada dan boleh tidak ada. Boleh tidak ada itu contohnya seperti mungkin langkah-langkah untuk olahraga sikap lilin. Mungkin kita tidak memerlukan peralatan, atau mungkin juga boleh memerlukan peralatan seperti matras. Nah, yang keempat yakni tahapan yang telah diuraikan. Maksud dari tahapan yang telah diuraikan ini adalah tahapan ini telah diuraikan berdasarkan urutan. Jadi tidak boleh ditukar. Jangan sampai ada drama putri yang tertukar. Oke? Nah, yang kedua, unsur kebahasaan teks prosedur. Yang pertama yakni konjungsi temporal. Konjungsi atau kata penghubung temporal biasanya ditandai dengan kata-kata selanjutnya, lalu, berikutnya, kemudian, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua, unsur kebahasaan yang kedua yakni verbal material dan verbal tingkah laku. Jadi verbal material ini adalah
sesuatu yang mengacu pada tindakan fisik, dan sedangkan verbal tingkah laku adalah tindakan dengan ungkapan. Jadi seperti itu ya. Selanjutnya yang ketiga, unsur kebiasaan yang ketiga yakni partisipatif manusia, yang dimana di dalamnya ada manusia itu sendiri, yang semua manusia ikut serta dalam teks prosedur tersebut. Nah, yang keempat atau unsur kebahasaan yang terakhir yakni terdapat bilangan sebagai penanda urutan. Nah, terdapat juga kalimat interrogatif dan kalimat deklaratif. Nah, jadi kalimat interrogatif dan kalimat deklaratif ini berbeda. Kalimat interrogatif itu adalah pertanyaan, sedangkan kalimat deklaratif adalah pernyataan. Jadi tolong jangan ditukar antara kedua istilah ini. Oke. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, Ibu rasa semuanya sudah paham ya. Dan kalau semuanya sudah paham, silakan siapkan sebuah kertas, lalu silakan menulis langkah-langkah pembuatan sale pisang. Karena minggu lalu kita telah menonton proses pembuatan sale pisang tersebut. Silakan tulis langkah-langkah pembuatannya, silakan tulis teks prosedur pembuatan sale pisang sesuai dengan struktur dan unsur kebahasaan yang telah Ibu jelaskan tadi. Ibu beri waktu 10 menit, dimulai dari sekarang. Oke, waktunya sudah habis. Jika telah selesai, ketua kelas silakan dikumpulkan tugas teman-temannya. Nah, karena pembelajaran kita hari ini telah selesai dan kita telah membuat teks prosedur sesuai dengan struktur dan unsur kebahasaannya, Ibu rasa cukup untuk hari ini. Terima kasih untuk antusias yang luar biasa dari anak-anak semua. Ketua kelas silakan memimpin doa. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita membaca doa. Doa dimulai. Doa selesai. Alhamdulillah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.